Lucu ya, di kantor bisa disulap jadi candaan. Mulai dari body shaming, komentar soal status pribadi, bahkan celetukan 18. Dan lebih miris lagi, yang ngomong bukan sembarang orang, tapi atasan sendiri. Mulutnya sih ketawa, tapi buat kita rasanya seperti ditusuk. Mau lawan? Sulit. Karena ini bukan sekedar rekan kerja, tapi orang yang punya kuasa atas karir kita. Pernah gak sih kamu lagi serius kerja, tiba-tiba ada yang nyeletuk, kok gendutan sekarang? Atau wih dandan cantik banget, pasti mau ketemuan. Sama siapa nih? Padahal mereka tahu kalau kamu itu jomblo. Awalnya mungkin kamu cuma senyum kecut, pura-pura gak denger, tapi di hati rasanya perih banget. Bukan karena kalimat itu terdengar serius, tapi karena dia membungkus semua kata-kata itu dengan kata cuman candaan. Dan yang bikin makin berat, pelakunya bukan cuman teman kerja, tapi kadang atasan sendiri. Rasanya serba salah, mau marah tapi takut dibilang gak profesional. Mau diam tapi hati sendiri hancur. Itulah yang bikin verbal di kantor sering dinormalisasikan. Fenomenanya jelas, kata-kata merendahkan sering disamarkan sebagai humor, body shaming hingga dianggap guyonan. Komentar seksis dibalut tawa. Bahkan hal-hal pribadi seperti status pernikahan atau bisa jadi bahan obrolan yang katanya biasa, cuman bercanda. Padahal itu semua verbal. Belum lagi komentar yang nyerempet urusan pribadi. Seperti umur segitu belum nikah, jangan-jangan ada yang salah ya? Atau gajinya cuma segitu doang, pantesan kamu belum bisa beli rumah. Padahal komentar-komentar itu gak ada hubungannya dengan performa kerja kita di kantor. Dan yang paling bikin geram ketika candaan menyentuh ranah plus. Misalnya ada rekan kerja atau atasan yang suka mengaitkan percakapan ke arah seksual, lalu menutupi dengan santai, kan cuman bercanda. Inilah bentuk verbal paling nyata tapi sering dianggap normal. Sebagai perempuan, tentu rasanya geram itu nyata. Kita ingin bersuara, ingin melawan, tapi rasa takut muncul. Takut karir terganggu, takut dinilai gak bisa diajak bercanda, bahkan takut dibalas dengan yang lebih kasar. Rasa terjebak ini nyata banget, dan banyak dari kita pernah mengalaminya. Kenapa akhirnya hal seperti ini terus ada? Ya karena lingkungan kerja sering permisif. Diamnya rekan-rekan membuat pelaku merasa leluasa. HRD atau atasan kadang malah menutup mata dengan alasan itu mah hal sepele. Dan akhirnya verbal jadi budaya yang diwariskan di kantor. Padahal dampaknya nggak main-main. Rasa minder, stres, kehilangan percaya diri, bahkan sampai gangguan mental health bisa berawal dari candaan yang diremehkan. Tempat kerja yang seharusnya jadi ruang berkembang malah jadi ruang penuh luka batin. Jadi kalau kamu merasakan pernah atau sedang mengalaminya, ingatlah, kamu gak salah. Kamu punya hak atas lingkungan kerja yang sehat. Jangan takut untuk pasang batasan. Cari sekutu, bahkan speak up kalau memungkinkan. Karena candaan yang menyakiti itu bukan candaan, itu adalah pelecehan. Dan setiap orang berhak untuk dihargai, bukan dijadikan bahan tertawaan.